lagi Bang, terkait kerugian yang dialami oleh Dr. Rocky yang namanya di sana, itu mungkin ada langkah-langkah apa nanti Bang? Nanti kita lihat setelah hasil persidangan ya. Cuma yang pasti nanti setelah alat bukti dijadikan fakta-fakta di persidangan, nanti kita akan lakukan klarifikasi untuk pemulihan nama baik beliau. Dr. Rocky mungkin dapat informasi soal Dr. Rocky hari ini yang dihadirkan JPU siapa lagi? Nggak tahu, karena kan di dalam surat panggilan itu nggak ada nama-nama yang lain kayak gitu. Tapi saya mendapatkan untuk panggilan di hari ini datang itu saya dapat suratnya di Selasa sore kayak gitu. Dan juga saya sebenarnya udah tebak-tebakan, ini kan udah pemanggilan saksi-saksi kemarin, pasti kan akan saksi-saksi lain akan dipanggil. Maka dari itu saya memang harus nge-spare waktu kan, persidangan di kita ini kan setiap hari Selasa atau enggak Kamis kan. Berarti saya harus memang kosongin jadwal terus setiap Selasa dan Kamis supaya saya nggak mau dikiring-kiring nanti, wah takut mangkir, enggak, saya siap kayak gitu. Dan alhamdulillah kan bener saya datang. Dokter lagi sejauh mana support untuk kita dokter? Oh, saya support mau dimanapun apapun, saya itu mensupport apapun itu, maupun kita Reza Gledis seperti itu, saya mensupport apapun untuk menegakkan kebenaran ini. Itu saja. Hari ini dokter tidak hadir, seperti apa mungkin tanggapan dari dokter? Apa? Hari ini dokter tidak hadir sebagai saksi, seperti apa mungkin tanggapan? Tanya ke beliau saja kayak gitu. Ya mungkin beliau lagi berhalangan hadir, mungkin bertabrakan dengan kegiatan yang beliau sudah rancang sebelumnya. Tapi kalau ditanya ada nggak berhubungan sama dokter untuk menanya, tidak sama sekali. Di dalam ada Reza Gladys mungkin akan ngobrol atau Pasti akan dipisahkan karena saya setelah masuk ini punya ruangan sendiri atau ruang tunggu sendiri, yaitu pastinya tidak akan bertemu kayak gitu. Kalaupun bertemu ya nggak ada masalah kan, saya dengan beliau juga tidak ada masalah. Yang perlu saya tekankan, sebelum masalah ini pun saya dengan Reza Gladys pun berhubungan baik, yang sudah dia sampaikan. Saya lihat di video seliweran di TikTok, dia mengatakan kan saya itu dekat sama dia kan, kalian bisa dengar di fakta persidangan. Ini untuk menegaskan Dr. Rocky tidak mendukung Nikita Mirzani maupun Reza Gladys yang berada. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Tapi di persidangan ini artinya Dr. Rocky netral gitu. Iya, netral. Dan juga kalau ada nanti fakta persidangannya yang menurut hakim menguntungkan Nikita Mirzani, ya silakan. Menurut hakim juga menguntungkan Reza Gladys, silakan. Karena kan sebagai saksi tidak boleh berbohong dong. Terima banyak, terima kasih. Iya. Nggak tahu. Terus yang lain nggak? Belum ada loh. Doktif nggak datang kan? Dokter nggak datang. Terus ada lagi nggak? Siapa? Lupa lagi. Pokoknya baru dua. Baru dua termasuk aku. Nggak seru. Ya apa yang saya tahu ya saya berikan kesaksian. Dengan bukti-bukti ya. Buktinya udah siap nih dok ya. Ya, nggak tahu terpakai atau enggak, tapi buat jaga-jaga. pokoknya pas Di sini jadi saksi apa nih? Jadi saksi siapa nih dok? Saksi yang berhubungan dengan kasus, jadi saya nggak tahu saksinya Nikita Mirzani atau saksinya pelapor. Yang pastinya karena nama saya ada di persidangan dipanggil gitu. Banyak teman-teman juga nggak bisa masuk nih. Iya. Gimana menurut dok? Itu nggak tahu gimana nanti mereka nggak bisa masuk. Yang pastinya saya bisa masuk karena sebagai saksi. Persiapannya mungkin apa nih dok dari saksi hari ini? Persiapannya tidur cepat, tahu tentang kejadiannya. Kalau tahu beberkan apa yang diketahui, ya, jadi nggak ada beban yang fokus aja. Dok, kan selama ini dokter disebut sebagai penghubung nih antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Benar nggak itu? Dengarkan di fakta persidangan, karena kalau saya sampaikan ini jadinya membeberkan fakta persidangan, nanti jadinya barang buktinya nggak sah lagi gitu. Jadi makanya saya nggak mau bersuara yang berhubungan dengan fakta persidangan. Tunggu selesai fakta kalian dengar langsung. Setelah itu karena buktinya sudah dibeberkan, jadi kalian bisa tanya gitu. Kalau sudah saya beberkan, nanti udah nggak sah lagi. Jadi kalau seandainya nanti meringankan pelapor, ada yang lapor itu biarlah hakim yang menilai kayak gitu, karena kan hakim yang menilai, yang meringankan siapa. Ya, jelas. Makasih dok. Makasih. Belum tahu kan saksinya berapa hari ini? Iya, nggak tahu siapa dong. Jadi saya tuh selalu mengosongkan hari Selasa dan Kamis setiap minggunya di waktu-waktu yang kemungkinan saksi akan dipanggil, karena minggu kemarin kan saksi-saksi sebelumnya kan pasti kan akan saksi-saksi berikutnya. Jadi harusnya saya udah mengosongkan waktu, makanya ketika mau dapatnya Hamin 1 pun saya harus siap karena sudah disiapkan. Saya nggak mau juga nanti bilang takut, bilang ini, nggak mau, karena memang saya udah mengosongkan. Hari ini ketemu sama Nick nih, ada yang pengen diomongin apa aja? Kangen, sudah bilang tadi kan kangen. Ini kami mendapat
pilih dokter Oki. Ya. Karena dokter Oki ini selalu saja nama baiknya itu dijatuhkan untuk kepentingan seseorang gitu loh. Jadi hari ini dokter Oki akan menyampaikan apa yang terjadi tidak lebih daripada yang sebenarnya. Karena dia sebagai saksi. Kalau saksi itu tidak mau yang lebih apa-apa. Apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat. Pertanyaan saya, kalau dia sebagai saksi, oke. Dipanggil sama pengadilan sebagai saksi, memang wajar. Karena dia mempertemukan. Tapi lebih daripada itu, transaksional dan lain sebagainya, ada penyerahan doa, apa terlihat? Dokter Oki tidak pernah menerima satu sen. Sehingga jangan bawa nama dokter dalam kasus pidana. Tapi sebagai saksi, sebagai warga negara yang baik, dia wajib hadir. Tadi lihat kan, mentalnya sangat berani. Karena dia tidak ada salah apa. Dia mempertemukan. Ya, tidak ada lebih daripada itu. Jadi jangan sampai itu pengacara RG itu, saya juga tahu dia pengacara bukan. Dia bilang kita ini melakukan pengacara. Maka hari ini saya tunggu dia. Kalau bisa dia datang bawa bahasnya sama KTA. Kita ini pengacara senior. Jangan sampai menanyakan legalitas kami. Kami tidak menyerang privasi apalagi legalitas orang. Tapi kalau menyerang buktikan. Ya, kami bisa datang. Kemarin dia bawa tim itu datang semua, saya datang. Jadi tim sadar kegaduhan. Di sini kita buktikan bahwa kalau keterangan dokter Oki itu menguntungkan di kita berjaya, jangan salah, majelis satu bisa menilai dan di kita berjaya bisa dibebaskan. Kalau tidak ada yang namanya apa pengancaman, apa dia pemerasan dari mana? Orang duitnya di bawah, dia yang aktif. Mana orang diancam datang? Kalau duit, tidak ada. Sebenarnya kan kesaksian dokter Oki ditunggu-tunggu nih dari awal akan digelar persidangan. Jadi dokter Oki sendiri berapa sih aktifnya? Tadi dokter Oki sudah menunjukkan semua bukti yang benar-benar valid. Siapa yang menghubungi dia pertama kali? Komunikasi seperti apa? Itu kan dibawa ke karena persidangan dia sebagai saksi. Dan itu bisa menguntungkan Nikita Mirzani dalam hal kesaksian dokter Oki. Mau menjelaskan dan bisa digali dalam lagi oleh majelis hakim. Dan majelis bisa nilai apakah memang terjadi yang namanya pengancam, apa terjadi yang namanya pemerasan. Adalah terlalu apa ya? RG menggak kau sebanyak itu. Masih ada sesuatu dong. Ada kepentingan apa? Ya kan? Makanya sadar dulu. Si siapa pengacaranya itu ngomong terus bersama kan emang dia polisi. Dia bilang itu kalau harus langsung mau debat di pengadilan bagaimana? Makanya saya bilang itu pengacara bukan. Kalau debat di pengadilan itu kami sama jaksa, bukan sama pengacara. Kalau pengacara itu debat oleh jaksa. Itu siapa oleh pemerintah, oke? Itu jangan tidak. Karena orang jarang berdebat. Kalau kita kan sering berdebat. Debat hukum penting karena untuk menyampaikan kepada publik bahwa dokter Oki perannya segini doang, tidak lebih daripada itu. Kami pengacaranya dokter Oki siap. Ketika dokter Oki diganggu ataupun dalam hal memang saat intervensi kepolisian, secara kepolisian juga profesional. Masa seorang pengacara bisa polisi? Undang-undangnya beda kan, undang advokat, undang kepolisian, undang advokat memberikan nasihat yang baik kepada klien. Polisi melakukan penindakan, melakukan